bisa dibilang Boyolali ini salah satu kabupaten yang atau daerah yang disukai sama Kesunatan. Pertama karena dia memiliki eh, dataran tinggi yang adem, yang tinggi, jadi memang enak untuk berkata-kata kok ya lari gitu. Oh ya lari, oh ya lari. Ada yang bilang itu artinya apa ya lupa. Oh ya lari. memang seperti kita tahu alun-alun itu kan memang salah satu hak prerogatifnya raja gitu. Dan em, kabupaten-kabupaten seperti Klaten dan Boyolali ini dia masih di bawah bukan sebuah entitas yang setinggi ke bupati-bupati yang ada di luar Kasunatan. Jadi mereka tidak punya alun-alun dalam tanda kutip. Walaupun ada alun-alun, Klaten punya alun-alun, tapi alun-alun tersebut bukan alun-alun yang sebenarnya kita lihat yang ada di luar Kasunatan yang punya ringin, dua dan lain sebagainya. Jadi memang ada semacam simbol bahwa you're not higher than me gitu. Jadi kayak dia memang ada sebuah hal yang menandakan bahwa ada entitas yang lebih tinggi lah daripada daripada bupati yang ada di sini. Karena bupati memang di sini menunjukkan dari Kasunatan sendiri berbeda dengan bupati-bupati yang ada di luar yang memang ditunjuk oleh residen dan sebagainya. Walaupun memang iya ada andil, cuma tapi memang andil dari keraton masih di bawah kabupaten-kabupatennya di bawah. Ya, fun fact lagi TMI, kalian tahu gak sih Boyolali itu punya nama kromonya? Jadi kalau di Semarang kan ada namanya Semawis. Nah, Boyolali itu ada nama kromonya namanya Boyo Wangsul. Iya, Boyo Wangsul. Ya. Iya, Boyo Wangsul. Boyonya pulang. Jadi emang cukup ini ya, apa namanya, debatable antara Boyo itu buaya atau bahaya. Tapi kalau saya sendiri masih lebih condong kalau Boyo itu bahaya daripada buaya. Jadi mungkin ya bahayanya lupa atau bahayanya pulang. Tapi yang kadang logikanya saya juga apa ya, masih cukup mendalami gitu kan, masih cukup mendalami kenapa kok namanya bisa demikian. Tapi ya setelah beraturan memang demikian ya. Dalam arsip, dalam surat-surat kadang Boyolali disebut sebagai Boyo Wangsul. Ya. Dan bisa dibilang Boyolali ini salah satu kabupaten yang atau daerah yang disukai sama Kasunatan. Pertama karena dia memiliki dataran tinggi yang adem, yang tinggi, jadi memang enak untuk ya kita lihat enak untuk bisa dibilang tertira atau istirahat dan sebagainya. Jadi di Boyolali ada beberapa pesanggerahan, tapi memang kebanyakan beberapa di antara memang dibangun pada masa Pakubuwono VI, ada yang lebih tua, ada bahkan yang lebih, tapi memang kebanyakan direnov pada masa Pakubuwono X, dan beberapa di antaranya memang sering dipakai untuk menjamu tamu-tamu internasional. Seperti misalnya di Paras Pracimaharjo. Ya. Jadi memang salah satu contohnya adalah Pracimaharjo sempat digunakan untuk menjamu Raja Siam atau Thailand, terus juga Gubernur Jenderal dan lain sebagainya. Jadi memang ya kawasan yang cukup penting. Selain itu juga kawasan yang penting untuk perkebunan, lantas juga beberapa tempat-tempat komunitas-komunitas lain yang jadi jagoannya Boyolali. Dan kalau di Boyolali itu ada selain ada tanah-tanah yang disewakan untuk tuan tanah, ada juga tanah yang dia memang dimiliki oleh Kasunatan sendiri, atau memang dia langsung dihandle sama Kasunatan. Seperti misalnya kalau di Boyolali itu Karanggeneng. Karanggeneng itu memang salah satu under naming adalah salah satu tanah yang memang digarap oleh Kasunatan. Dan juga ada juga Madu Sito dan ya, mungkin ada pertanyaan belum kita lanjut. Yep. Memang bukan
sih Kak, bukan buaya sih, emang nggak pernah. Bukan. Cerita rakyat kan Ki Ageng Pandhanaran saat diutus oleh Sunan Kalijaga pindah ke daerah Banjar. Ketika sampai di Boyolali itu terpisah antara Ki Ageng Pandhanaran dan Ki Ageng Pandhanarannya. Kok ceritanya pas itu Ki Ageng Pandhanaran sudah jalan mendahului dan istirahat di dekat Kedanggo. Kali dekat Kedanggo itu ada Watu Gede di situ. Sedangkan Ki Agengnya sendiri berada di Sunggingan. Saat ini jadi Sunggingan ya. Masa Sunggingan itu di situ ada batu, orang itu bilangnya Mbah Dapon lah di situ. Nah, ceritanya keduanya itu saling apa ya? Ya mengeluh lah, yang Ki Agengnya mengeluhkan ini ya, Ki Ageng itu apa ya, lupa kalau dia tuh ditunggu, ya kok jalannya pelan-pelan. Di sisi lain Ki Ageng juga mengeluh, Ki Ageng ini apa kok ya, apa sudah melupakan aku ya, kok aku ditinggal sendirian di sini. Ada yang bilang keduanya secara apa namanya berkata-kata kok ya lali gitu, boya lali. Ada yang bilang itu artinya apa ya, lupa. Boya lali nyaine karo aku ya, apa ya, nyainya itu lupa kalau ditunggu di sini. Itu lain juga boya lali Ki Agengnya karo aku, seperti itu kurang lebihnya. Nah, umumnya dipahami boya itu adalah apa ya lupa. Kalau saya mungkin punya pandangan lain lah ini ya, sendiri pribadi ya. Zaman dulu kan sebelum itu kan era-era Demak ya, lupa aja kira-kira kalau itu belum model bahasa Jawanya, bahasa Jawa Mataram Islam zaman Sultan Agung. Jadi mungkin dialek-dialek yang ada di sekitar sini ya masih agak beda dengan yang sekarang kita gunakan ya. Nah, bisa jadi bukan boya tapi bokya. Bok itu bok menawa. Bokya lali ya ini karo aku. Bokya lali ya ini karo aku. Bok menawa ya lali. Jadi kalau menurut ceritanya mungkin lebih tepat atau lebih mirip lah maknanya semacam itu sih. Tapi ini pendapat pribadi saya sih. Kalau secara apa cerita yang resmi beredar terutama di website pemerintah Boyolali ya, boya itu kurang lebihnya artinya apa ya gitu, macam itu. Tapi yang jelas kalau kita lihat di logo Boyolali di situ, oh ada ya, tulisannya masih pakai jan lama, jadi tulisannya memang boja lali, boya. Tapi mungkin kalau kita melafalkannya boya lali, bukan boyo tapi boyo. Mungkin seperti itu kalau baca dari bacaan penulis. Kata Mas. Ya, ini ya sesuai kepercayaan masing-masing ada Gresi Mbak. Soalnya ketika saya lihat di arsip atau di naskah itu tulisannya Bang Boya lah, atau mungkin kalau di tulisan Belanda itu Boyo Lali, Bojo Lali. Jadi ya ada banyak versi tapi sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi Residen Klaten akhirnya diturunkan di Afdeling pada tahun 1934. Tapi di bawah Afdeling tersebut ada 2 Rekenskap atau kabupaten dalam tanda kutip. Tapi emang asisten residen tetap di Klaten. Jadi ada Klaten dan Boyolali.
dan kemudian ya lantas pada masa kemerdekaan kan presiden dihapus, kemudian provinsi kabupaten langsung dibawa provinsi, jadi memang ya cukup panjang proses sampai sekarang. bangunan ini yang sekarang jadi Sriwijaya Salon. Terus itu juga ada tulisan dari Ronasi yang harus skala yang harus diharapkan skala. Cuma jadi mungkin agak belum default itu artinya apa? Karena skala itu kan dia tahun cuma dalam dan juga di sebelahnya itu yang sekarang jadi tempatnya untuk satu Boyolali itu sempat jadi hospital atau hospital atau rumah sakit pada masa Boyolali. Kemudian itu juga jadi DPU, itu juga jadi apa lagi? Atau DPU. Jadi kalau misalnya teman-teman SMP 1 yang bilang sekolah saya dulu rumah sakit, nah itu masih valid. Tapi belakangnya toh, bukan depannya. Kalau depannya kita ada cerita lain, depannya HIS. Nanti kita bakal bahas apa itu HIS dan kenapa kok ya si SMP 1 dan sebagainya. Jadi ya mungkin Pak Ode bisa mau nambahin. Kita lanjut ke part selanjutnya. Penanda takut, tapi tahunnya berapa? Maknanya itu apa kan? Jawa. Sama dari masa ke masa karena memang biasanya ada yang bilang bangunan ini itu cuma berapa periode tertentu, ada yang bilang bangunan ini itu menyebut untuk seluruh bangunan kolonial. Dan ya karena ini sendiri artinya India gitu kan, atau yang refer to East Indies. Nah itu India Timur yang kita hidup sekarang ini gitu kan. Jadi memang kalau sekarang ada banyak lagi
macam-macam ya, karena memang dia dipengaruhi oleh banyak hal arsitektur yang mulai dari bukan cuma Belanda tapi juga arsitektur luar dan sebagainya ya, neoklasik, Yunani dan sebagainya. Tapi ya mungkin kalau salah satu hal yang paling kita lihat dan tidak selalu paling ya, dia ada gembel atau sopi atau kemudian video dan juga di sini ada semacam pilasnya atau pilasnya kayak bentuk bintang gitu. Nah terus ada juga yang bentuknya kayak burger buat beli lagi, ada bangunan-bangunan yang ditopang oleh pilar-pilar bergaya neoklasik ini dan agama dan sebagainya. Tapi emang nggak selalu sama, tapi ketika orang sudah terlatih untuk melihat bangunan ini, tahu orang itu ya, dan kadang-kadang beberapa kali jendelanya dan kopiahnya ada kayak garis-garisnya sebagainya, tapi itu nggak selalu gitu. Tapi kalau ini nggak, mungkin antara memang model seperti itu atau memang jendelanya juga baru dan sebagainya. Jadi ya seperti itu, mungkin this is my choice ya. Mungkin pendapat saya seperti itu. Tapi memang macam-macam jenisnya dan macam-macam bentuknya kan. Jakarta pengalaman dilakukan itu kan perpaduan antara Eropa dan perpaduan antara masa dengan gelap itu kan perpaduan antara bangunan asli Indonesia. Yang import, jadi ini kan mereka mengadaptasi untuk Eropa untuk iklim Indonesia atau iklim tropis. Ada pertanyaan atau mungkin kita lanjut? Ini mungkin pribadi ya Pak? Apa? Ini pribadi. Sekarang udah kan pribadi. Sekarang setahu saya milik pribadi. Bisa loh. Dan setahu saya belum cagar budaya. Ya, tapi bangunan tua cuma belum cagar budaya. Kayak penggeng itu ya jadinya. Nah, input. Ya, input ini sebenarnya ya penetapan cagar budaya, tapi hanya ada beberapa, 6 atau berapa, 5 ya. Tapi ini belum masuk. Baru yang objek-objek utama termasuk dan sedang ada ibadah minggu, jadi kita sementara sini aja dulu. Biasanya awalnya kalau misal gak ada ibadah, biasanya kita bisa agak masuk dan mungkin foto di depan, cuma ya mungkin kita agak cari aman dulu aja untuk kali ini. Oke, jadi kita lewat gereja gitu kan. Mungkin sekilas itu seperti bangunan kolonial, tapi itu bukan bangunan kolonial. Tapi memang sejarahnya umat Katolik di Boyolali itu setidaknya sudah jauh sebelum kemerdekaan. Setidaknya tahun 1920 itu sudah ada jemaat Katolik. Jadi emang seperti yang kita tahu, awalnya itu jemaat masih kecil dan bisa dibilang hanya sebagian kecil masyarakat Eropa dan juga masyarakat Jawa. Cuma makin lama makin besar, makin banyak yang dibaptis, makin banyak yang menjadi umat. Awalnya itu hanya di rumah salah satu tokoh bernama Saudara Dipuran, tapi makin lama makin besar dan makin banyak kering-keringnya. Dia makin awalnya memang masih berpusat di Solo, jadi memang masih berinduk di Solo awalnya. Tapi kemudian nanti
akhirnya zamannya makin besar, ada yang di Ampel, ada yang di Simo, ada yang di beberapa kecamatan dari di Boyolali, dan pada tahun 1960 karena zamannya sudah besar, akhirnya mereka membuat gereja sendiri. Salah satunya ini adalah gereja Katolik Boyolali. Jadi mulai tahun 1960, tapi ya memang kemudian baru diresmikan tahun 1961 oleh Romo Sugiopranoto. Saya bisa dibilang arsitektur kalau sekilas tuh kayak gereja yang ada di Solo, yang ada di perempatan Tanjung kan. Ya pokoknya dekat Solo Grand Mall. Jadi emang arsitektur emang banyak meminjam dari situ. Tapi memang untuk tentunya dengan adaptasi tersendiri dengan mengenai tempat dan lain sebagainya. Ada pertanyaan, ada tambahan dari Pak Odi atau Mas Warid? Romo Sugio Pranoto Semarang. Sugio Pranoto Semarang Bu. Iya yang Pranoto Semarang. Pendeta sini ya. Bukan pendeta, Romo. Orang pendetanya Bedanya Romo sama pendeta. Ya, kalau pendeta itu Kristen. Oh, Romo Katolik. Tapi ya memang ada sih sama namanya di Kristen, terutama Katolik, pendeta atau yes, apa namanya, pembinaan agamanya dan mungkin ini tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional itu masing-masing sepertinya ada penamaan sendiri, saya nggak tahu. Seperti Romo Sugio Pranoto itu termasuk tokoh sentral di Katolik di teman-teman Indonesia ya. Sebenarnya Indonesia semacam kalau nggak salah Katolik Roma itu membagi wilayah-wilayah di dunia, suatu negara itu di apa namanya disamakan dengan semacam provinsi di Nusantara. Nah, bukan. Jadi karena pada saat itu memang mereka tidak bisa menembus ke wilayah Nusantara karena itu akan sangat istilahnya apa ya, menurunkan harga diri daripada sebuah sunan ketika itu yang juga merupakan panutan. Karena itu Zending sendiri dia dari Salatiga dia berbelok ke arah timur, jadi ke Kalijaret, arah nah, dari itu di wilayah Kristen London yang dimulai dari wilayah Boyolali yang merupakan bagian irisan daripada Pantai Utara Jawa atau milik pemerintah kolonial dengan area Kristen London juga ini berhenti sampai di Salatiga saja. Kristen London itu tanah para raja yang sekarang kita kenal Surakarta, Sragen, kemudian Jogja. Ya, bagian daripada 3 wilayah pecahan Mataram. Kasmonan, Kasmonan, Jogja, Kasmonan juga, Kabupaten Ambugan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? apa mungkin keberadaan jadi berkaitan dengan wilayah sini yang merupakan komunitas Eropa, Mas? Karena kan di situ kan ada benteng, Ya. terus ada apa seperti markas tentara. Tentu saja, Mas. Iya. Jelas, tentu saja. Tetapi seperti kita tahu bangunan sudah pra-kolonial ya. Pasca kolonial setelah masa kolonialisme berakhir. Tapi tentu saja ada terkaitan. Artinya mungkin dia tidak bisa sebesar di Salatiga dan tidak Zending atau misinya. Tetapi tentu saja dari gereja-gereja itu kan untuk memenuhi daripada fasilitas bagi orang Eropa atau
kalau di Solo seperti di Solo itu kan kalau sebelah utaranya Samfiati itu kan banyak komunitas Eropa, Iya. itu perkembangan gereja lebih banyak Iya, iya. dibanding dengan Solo yang sebelah selatan Iya. Sampai Triadi itu kan Iya. perkembangan gereja Kulon ya Iya. tidak sebanyak yang di sebelah utara Itu- Sampai Triadi. Itu ketika itu memang terjadi apa ya, semacam irisan-irisan, artinya semacam tempat-tempat pendudukan. Artinya di sebuah daerah itu mayoritas adalah orang-orang Muslim, orang-orang Jawa atau orang-orang kauman ya, Arab. Di satu sisi juga orang-orang Kristen, kemudian di satu sisi juga ada orang-orang yang semacam itu. Jadi keberadaan tempat-tempat yang terkait dengan keagamaan tentu saja terkait dengan komunitas-komunitas yang ada. Tapi seperti yang saya jelaskan, seperti yang di Salatiga sendiri, dia teriris menjadi dua. Bagi orang-orang kulit putih ya, ada yang namanya Zending dan Kristen. Kalau yang Zending itu terpusat di sekitaran bundaran di pusat kota Salatiga. Kalau yang di situ dia ke arah sini, pinggir. Maka dari itu sekolah-sekolah Katolik macam seminari dan lain sebagainya pinggir ke sini. Sedangkan yang misi itu dari bundaran Ramayana itu ke arah utara. Jadi kalau di Boyolali sendiri kan tidak ada apa ya, tidak ada irisan semacam itu yang secara konkret. Maka dari itu tetap harus ada gereja-gereja yang tentunya untuk memenuhi fasilitas daripada komunitas-komunitas Eropa. Ada lagi. Nah itu mungkin di peta lama, di peta tahun 1932 ada area-areanya mana saja, termasuk ada area pecinan juga. Nah, kemudian ada makam-makam pecinan. Pengaruh apa namanya sampai saat ini Panti Asuhan gelap gitu, ruko-ruko itu. Dok. Kalau makam-makam Cina dibuktikan dengan lingkaran-lingkaran setengah lingkaran ngepong. Tapi khusus Ngebok ini juga unik juga kan. Masih ada. Boyolali komunitas Cinanya sebenarnya nggak terlalu banyak ya dengan Sebenarnya bukan tidak terlalu banyak, tidak kurang mencuat saja. tapi Ngebong sendiri atau lebih tepatnya daerahnya sebenarnya Rambusari kompleks pemakaman Cinanya hitungannya cukup besar. Itu karena yang dimakamkan di situ tidak hanya dari orang-orang Boyolali, jadi orang-orang etnik Cina dari Solo, Semarang, banyak tempat lainnya itu infonya banyak dimakamkan di Randusari tersebut, Randu, di Randu. Jadi bisa mungkin juga karena dianggap itu kan bukit semacam bukit kecil ya, itu punya hoki sendiri lah. Rata-rata makam-makam Cina kan di perbukitan. Kalau bisa dibilang gitu kan, ada kalau di Cina di percayaan Feng Shui atau Tionghoa itu kan ada namanya Qi, ada namanya Shan gitu. Jadi kalau misal membelakangi bukit itu kan berarti kan membelakangi energi buruk atau Shan yang ada di belakangnya gitu kan. Sedangkan dia menghadap sumber air yang dianggap sebagai sumber Qi tersebut. Tapi ya memang kita lihat cukup banyak ya, tidak hanya di Ngebong, tapi memang masih berpusat di sana. Ada juga yang dia nggak sendiri-sendiri, ada yang dia punya dinding sendiri, dan ketika saya ke sana pun masih makam, tapi bukan makam Papua gitu kan, sudah bukan makam Tionghoa lagi. Tapi ada beberapa yang mungkin masih ada seperti misalnya di Karangkepo, dan ada beberapa yang tinggal bongnya saja, bongpainya saja atau batu nisannya saja, seperti misalnya di apa ya, area daerah pokoknya belakang Bong. Bukan masih di arah Koplak itu masih ada yang itu satu batu nisan, ada tulisannya sampai sekarang. Tapi sekarang cuma jadi ya apa ya, salah satu bagian dari jalan aja lah, mungkin agak kecilin. Ada juga yang pinggir jalan ya, cukup banyak kondisinya dan cukup variatif juga. Mungkin Pak Odi bisa cerita dulu sebelum apa ya, mungkin pada masa kecil ketika sekarang jadi pasar.
sampai tahun 90-an itu masih jadi pemakaman Cina. Bahasa Cinanya makam kan bong ya. Ini kita nyebutnya ngepong juga. Makanya saya sebut dulu. Nah, tapi mungkin generasi sekarang pernah mendengar daerah namanya Kebong. Kebong itu mana sih? Nah, asal mula dari kata ngebong itu bong artinya makam ya. Makanya ada istilah Bombay itu papan nisannya ya, yang ada tulisan Cinanya itu baiklah itu kompleks bom yang besar di Boyolali itu ada di Bukit Randu yang saat ini jadi dom CS itu Pak. apa namanya resminya apa? Resminya apa? Gedung apa? Ini nama resminya Wardoyo apa itu? Istilah dari susu tumpah naik ke bukit kecil itu. Nah, sampai tahun 90-an itu masih jadi kompleks bom. Dan oleh Pemda Boyolali dialihfungsikan pas itu jadi pasar awalnya. Jadi sempat dibangun los-los pasar tahun di 90-an kalau nggak salah. Oh ya, Balai Sidang Mahesa itu dom itu ya. Kemudian secara ekonomi pasarnya tidak terlalu laku, kemudian dibangun lagi jadi ada subterminal, terus tetap nggak laku, akhirnya sana lebih banyak untuk aktivitas pasar luar. Sempat ada gedung perkantoran juga, saya lupa itu di Pemda atau apa? Dukcapil ya, oke, kantor Dukcapil, ya benar, kantor Dukcapil di sana, kemudian kantor Dukcapil pindah, itu beralih fungsi lagi sempat jadi karaoke, keren, dan terbakar, dan akhirnya kebijakan itu kan karena udah jadi tanah Pemda ya, di Bro sekalian kemudian dibangun Balai Mahesa atau dom. Nah, secara status tanah sebenarnya kalau awal mulanya itu tanah pemakaman Cina. Tapi kemudian setelah dialihfungsikan, ya saya pribadi kurang tahu apakah itu jadi tanah pribadi. Sebagian mungkin jadi tanah pribadi ya, terutama di luar kompleks jalan apa itu yang nanjak itu masuk yang bagian-bagian kampung Kopla. Tapi kalau yang daerah perkantorannya, termasuk ada PMI, BPJS, itu mungkin dialihfungsikan sebagai tanah Pemda sih, harusnya. Nah, ini juga ada cerita negatif juga sih terkait dengan alih fungsi tersebut karena tentunya memang itu langsung digusur juga aja makamnya. Makam-makam yang ada kemudian dipindahkan ke sisi selatan pemakaman Sorolayu. Mungkin kalau teman-teman lihat sekarang ini panti asuhan gitu kan setelah pasca kolonial, tapi mungkin sebenarnya teman-teman ada gambaran nggak sih ini apa?
hidupnya sebelum jadi panti asuhan. Ya benar, dulu ini adalah Hotel Boyolali. Setidaknya pada abad 19, pokoknya sudah di hotel, jadi pembangunan ini lama ya teman-teman. Kalau yang samping-samping itu kan baru gitu, maksudnya baru pun juga pasca kolonial gitu. Jadi memang ketika karena Boyolali adalah salah satu kota singgah di jalan pos antara Solo dan Semarang, jadi memang ada keperluan atau ada interest untuk jadi ada tempat singgah gitu kan. Kalau dulu kan mungkin tempat singgahnya cuma di Sagrahan atau mungkin tempat-tempat tinggal yang kecil lah. Tapi kemudian pada abad 19 mulai ada hotel yang dibilang mungkin untuk standar sekarang kecil, tapi dulu itu cukup proper, apalagi untuk kota kecil seperti Boyolali. Jadi emang kalau misal di buku-buku guides atau buku-buku panduan jalan-jalan di Jawa atau di Indonesia, di Hindia Belanda, jadi emang Hotel Boyolali ini adalah salah satunya. Tapi sayang sekali kita nggak nemu data kapan bangunan ini jadi hotel, kapan hotel ini dibangun. Tapi memang setidaknya berdasarkan beberapa koran-koran yang dirilis pada masa Belanda, kita tahu adalah ya hotel ini kadang ada di iklan, kadang juga ada di berita, kadang juga sempat jadi salah satu rujukan untuk tempat tinggal ketika ada acara besar-besaran. Tapi beberapa di antara mungkin ada yang tinggal di rumah pembesar Belanda pada masa itu. Jadi memang kalau Boten itu kalau saya tidak salah ada fasilitasnya adalah mungkin adalah makan, terus juga ada air panas, terus juga bed cukup besar dan sebagainya. Dan mungkin Pak Odi bisa kasih lihat juga foto lama dari kita bongkar dulu foto lama. Jadi kebetulan kita juga nemu ada foto lama dari hotel ini, komplit dengan orang dan juga komplit juga dengan bentuk lama dari bangunan ini. Dan kalau foto yang lama dulu ada tulisan namanya Hotel Boyolali, Bojolali itu tulisan spelling khas Belandanya itu. Dan itu foto yang dirilis pada tahun 1200. Kita lihat di World Museum atau dulu namanya Tropen Museum. Kalau sekarang masih satu bagian dari World Museum yang ada di Belanda. Nah, ini ada fotonya. Mungkin ada yang kenal siapa yang foto di depan hotel tersebut? Saya beri, saya kasih es krim. Mungkin orang Indo. Mix, mungkin bukan orang. Ya. Jadi karena emang ini hotel ya, peruntukan konsumennya tentunya adalah orang-orang Eropa, mungkin nggak ada orang Cina. Tapi emang kebanyakan orang Eropa yang tinggal di sini. Jadi kemungkinan setidaknya yang ada di foto tersebut adalah orang Indo Eropa atau mix, bukan mix. Karena ya masih sama, masih sama. Cuma bagian airport itu yang atau bagian sopirnya yang bagian atas itu sudah ada beberapa alternatif, sudah beberapa perubahan. Ini sekarang agak lebih tinggi, beberapa stasiun yang mungkin yang terlalu rendah, lebih sering apa namanya bocor dan lain sebagainya. Ya mungkin ada yang belum lihat, mungkin ada yang belum lihat, belum lamanya dulu. Terus kita bandingin dengan bentuk barunya. Jadi emang perubahannya seperti sekali ya teman-teman. Kita cuma nambah apa namanya atap itu. Iya dikepres. Paling dikepres terus ditambah diganti dengan sopi-sopinya. Juga misi maju sedikit. Sorry. Pilihan hotel tentunya orang Eropa atau orang Eropa satunya itu tahun 1900. Tapi setidaknya tahun 1932 seperti yang kita lihat di peta itu memang masih ada, masih terpampang di peta tahun 1932 kalau
ada Hotel Boyolali di nomor di peta Pasar Negeri. Nomor 2. Oh, mungkin. Oh, oke. Ini baru motor versi peta ya 1132. Kita lihat kita di sini nomor 2, terus di sebelahnya ada nomor 1. Nomor 1 adalah Chinese camp atau dalam bahasa Indonesia itu adalah pecinan atau tempat tinggal ya, atau camp orang-orang atau tempat settlement orang-orang Tionghoa. Jadi memang tempat yang cukup strategis karena South City biasanya tempat orang-orang Tionghoa adalah pusat perdagangan dan pusat finansial dari suatu kota, dan sebelahnya ada sebuah penginapan yang cukup proper dan bisa ditinggali oleh orang Eropa. Walaupun tentunya pusat perdagangan atau pusat ekonomi di Boyolali tetap berpusat pada dua tempat ya, dua pasar sejak dahulu sampai sekarang, yaitu adalah pasar Cibinong dan pasar Boyolali. Tapi untuk pecinan itu di sini, walaupun sekarang mungkin ada juga orang-orang Tionghoa di sana, tapi mungkin tidak tercatat. Untuk sekarang pun masih ya, sampai sekarang ya Pak? Masih. Setahu saya masih ada beberapa keluarga di situ. Di sini, ruko-ruko sini, kalau camp pecinannya di situ, sama di yang sekarang ada apa? Kita tahu ada Gapura Memento Mori itu, ada kampung-kampungnya Raja itu, ada beberapa keluarga Cina di sini. Dan ya, kalau dengan lewat itu kan ada Gapura Memento Mori sana, itu dulu adalah gapura dari makam. Nah, menariknya adalah mungkin kalau kita lihat datanya ada makam orang Eropa atau orang Kristen dengan logo salib di sini, tapi di sebelahnya itu ada bok atau makam-makam orang Tionghoa yang bisa dibilang mungkin adalah komplek yang bisa dibilang tidak hanya satu agama saja atau satu etnis saja, tapi ada satu atau dua atau bahkan lebih dari itu. Dan salah satu bukti bahwa pasar Boyolali dan pasar Tunggan itu penting pada pasar Boyolali adalah dengan adanya stasiun di dua kota, dua pasar tersebut. Jadi dulu sempat ada kereta api yang Boyolali, sekarang tenggelam. Tapi kalau mungkin digali di pinggir jalan, mungkin masih ada relnya, masih ditimbun. Terus juga. Saya tambahkan, terasa Boyolali ke atas Oke. Oh iya. Sudah dicabut. Atau ada dua versi. Pertama karena dicabut oleh yang kedua dicabut oleh beberapa untuk pembangunan rel Sumatera atau Jawa Barat. Sedangkan terasa dari stasiun Kartosuro ke stasiun Purwosari itu masih ada. Dan kalau kemarin waktu ada pembuatan trotoar di depan stasiun Kartosuro itu kan ada, itu masih ada relnya dari Kartosuro sampai Purwosari sebenarnya masih ada relnya, cuma tertinggal. Bisa dilihat di depan Pasar Peco itu masih ada bekasnya. Sebenarnya stasiunnya ada dua. Yang pertama adalah stasiun Boyolali Pasar. Itu waktu dipegang oleh SOTM. Kemudian SOTM dibeli oleh NIS. Pasarnya, trasenya dibelokkan. Yang pertama dari Boyolali, dari lurus dari Pas Polres itu terus sampai Boyolali Pasar. Yang setelah dipegang oleh NIS dibelokkan dari arah SMK Mojopurwo. Ya, belok ke kiri. Nah ini kan ini trase yang kedua. Sebenarnya trase yang pertama di sini. Nah, terminusnya di Boyolali Pasar di sebelah sebelum dibuka. Ini setelah dipegang oleh stasiun tempatnya di Wisma Maden. Ada gas Boyolali Pasar, Wisma Maden, terus
Tapi ada hotel di Banyudono. Itu ada hotel. Ya. Setelah yang pas ini karena tidak melayani untuk pengangkutan pengangkutan gula pasir sama tetes dari pabrik gula Colomadu dan pabrik gula Jendungan. Terakhir itu aktif pada tahun sekitar 82. Nah, 80-an itu saya masih melihat ada kereta lewat. Setelah pabrik gula Colomadu sekolah sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, Terima kasih tambahannya Mas. di sini itu dari sini ada pal nolnya, kilometer nolnya Boyolali, kantor pos lah, kantor pos sama dekatnya kantor pos ada sekarang di gedung BKPN. Itu heran, itu model lantainya itu kan tegel kotak-kotak kecil gitu, sekitar sekian, mirip banget dengan model tegel di peron stasiun. Kalau peron lebih besar, kotaknya lebih besar. Ya. Nah, Ciri khasnya stasiun lama itu kan tegelnya kotaknya lebih besar. Siapa yang suka nunggu angkot di sana atau bus Tulus Rapi? Tulus Rapi lewat situ ya? Iya, sama DT Tulus Rapi. Buat ke arah timur. Rantusari ya. Rantusari dan Moskoro dan Solo. Sip. Ya, tampaknya masih hangat di pikiran kalau ya bentuknya dulu sih masih ada taman, terus juga ada masih ada air mancur, terus juga di depan ada lapangan basket, terus ada juga lapangan tenis, terus juga ada kantor Telkom, terus juga ada telepon, terus juga anak-anak nunggu, mungkin beberapa dari mereka ada yang pacaran sambil nunggu bus atau angkot, antara yang nunggu depan BPD atau nunggu depan sini. Oke, tapi sebelumnya mungkin teman-teman ada bayangan nggak sih sebelum dia jadi taman, sebelum dia jadi Simpang Limas seperti sekarang, ini sebelumnya diperuntukkan untuk apa sih tanah ini dulu? Boleh ya. Benar, Mas, benar. Iya, benar. Benar. Saya kasih es krim. Makasih Mas. Masih siapa namanya kok? Dari tadi kayaknya belum kenalan. Mas Aryo. Oke, makasih Mas Aryo. Ya. Jadi ya sebelum taman, sebelum Simpang Lima dan sebagainya. Dulu tempat ini namanya tempat ini Benteng. Kalau berdasarkan koran tahun 1200-an namanya Feldwachter, tapi yang saya lihat di buku-buku antara arsip pada tahun 1200-an 700 biasanya disebut hanya Fort Boyolali atau Benteng Boyolali saja. Jadi memang dulu memang operasional dan pos dan tempat militer di sekitaran Boyolali itu yang banyak berpusat di sini di Benteng Feldwachter atau Benteng Boyolali ini. Dan kalau kita lihat dia memang beneran di pinggir jalan raya dari Semarang ke Solo sebagai pos antara Salatiga dan Solo. Dia memang kalau lihat polanya tuh ada Solo, terus Ungaran, terus Salatiga, terus Boyolali dan terus Solo. Dan memang kasarnya sih mungkin 25 sampai 30 kilo ya. Memang panjangnya sendiri tidak memang sesuai inilah kemampuan kuda pada masa itu untuk berjalan atau berlari dan sebagainya. Jadi memang cukup banyak dipakai tahun 1700-an walaupun hanya sebagai pos saja. Tapi tahun 1200-an benteng sebagai salah satu strategi dalam militer itu mulai ditinggalkan. Jadi banyak benteng yang mulai dihancurkan, ada juga yang mulai dibubarkan, tapi banyak juga yang masih tetap berdiri. Seperti misalnya kita ada di Vestenberg, ada di Medemberg, terus juga ada
Benteng Ungaran dan Willem 1 dan ada juga Willem 2 dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat, saya baca di beberapa catatan perjalanan seperti misalnya di Sandronegoro atau Prolono, salah satu bupati Kudus yang dia traveler sejati lah, jadi kemanapun disambangi, bahkan daerah-daerah kecil seperti ya Boyolali atau mungkin Magelang, Kedu dan lain sebagainya itu cukup disambangi, dan dia banyak sekali mencatat hal yang dia kunjungi. Jadi ketika beliau mengunjungi Boyolali, dia melihat sebuah benteng kecil yang ada di pinggir margi atau jalan, sebagaimana yang ada di Ungaran. Jadi mungkin awalnya saya kira apakah bentuknya seperti yang di Ungaran ataukah hanya bagian pinggir jalannya saja di pinggir Ungaran. Saya kira mungkin hanya bagian pinggir jalannya saja, karena sampai sekarang kita tidak punya foto atau tidak punya gambar tentang Fort Boyolali. Fort Klaten ada, Fort Salatiga Hersteller ada, tapi kalau Boyolali sampai sekarang mungkin saya belum tahu ya. Tapi memang catatannya banyak. Kalau dicatat oleh Sandronegoro atau Prolono, dia mencatat bahwa orang-orang yang pensiunan dari Aceh yang dia baru pulang perang itu taruh di sini dan disuruh menjaga di sini. Dan itu dicatat pada tahun 1880-an. Tapi mungkin lebih lupa lagi karena memang catatannya Sandronegoro itu baru dicetak atau dibukukan pada tahun 1880-an. Hanya saja mungkin perjalanannya sudah lebih lama daripada itu. Jadi mungkin 1970 atau 1860-an sekitar itulah. Terus juga bisa dibilang ya sebut kalau kota Boyolali itu asrap atau dingin. Terus juga ada gunung, terus juga tempatnya sae atau baik. Terus juga walaupun mereka di bawah Kasunanan dan bupatinya itu harus menghadap Kasunanan, dan ketika grebek harus partake in grebek, harus harus melakukan sesuatu ketika grebek. Jadi tapi mereka memiliki pradata sendiri, mereka punya pengadilan sendiri yang seperti yang dicatat oleh Sandronegoro. Dan juga ada juga catat kalau bentengnya sempat juga dihancurkan, terus juga dibangun lagi tahun 1900-an awal. Lantas juga sempat juga jadi rumah sakit, sempat juga jadi ya udah kosong dan sebagainya. Tapi akhirnya pasca kolonial menjadi benteng Sono Pridago yang seperti yang kita ingat, kita reminiscence, saya nggak tahu ya merindukan atau enggak gitu kan, tapi ya setidaknya di memori teman-teman sempat jadi taman. Mungkin Pak Uji bisa kasih lihat foto yang lama tahun 1950-an. Jadi mungkin nggak lama setelah pasca kolonial, setelah proklamasi setelah kemerdekaan, itu sudah digunakan di taman. Ini arsipnya dinas perpustakaan, perusahaan arsipnya kalau Boyolali ya. Nah ini foto lamanya, mungkin ada yang generasi bentuknya begini, lapangan basket, terus ada terus di depannya ada kantor Telkom yang sebenarnya sebelum kemerdekaan pada masa kolonial itu sempat juga menjadi pos dan telegraf dan telepon kantor. Jadi memang ya ada kesinambungan lah antara masa kolonial hingga pasca kolonial. Jadi Mas Warin atau Pak Uji ada tambahan? Mungkin yang ada di Boyolali sendiri karena gini, di Indonesia itu atau di Hindia Belanda ketika itu ada dua macam benteng. Yang pertama adalah benteng fort ya. Fort itu biasanya dari ukuran seperti yang ada di Ungaran hingga di Ambarawa itu bisa disebut dengan fort. Kemudian ada yang namanya kucing. Ada yang namanya kucing. Jadi ada yang namanya redut ya. Redut itu dari bahasa Prancis. Dia adalah sebuah benteng yang bisa dari mortar atau dari poligon semacam itu, artinya dia dibuat dari bata.
kemudian ada juga yang dibuat dari kayu. Nah biasanya benteng semacam itu kecil dan dia difungsikan hanya sebagai sebuah apa ya, semacam struktur pertahanan yang diisi oleh meriam-meriam kecil. Jadi biasanya tidak ada tentara yang jumlahnya banyak. Nah di Boyolali sendiri mungkin adalah rekrut, tapi karena di dalam berbagai literatur disebutkan folklore, saya kira ini masih perlu penelitian lebih jauh ya Mas Faiz ya. Kalau yang ada di daerah sana, biasanya di daerah Kabupaten Semarang itu ada beberapa benteng-benteng kecil, ada redut itu ada di Tuntang, kemudian ada di Candi Mengguk, dulu juga benteng kecil, kemudian ada di daerah kopi-kopi sana lagi, Jambu sana lagi tuh kontol, pokoknya sana lagi lah, Jambu ke sana lagi, kemudian ada di Tuntang itu ada 2. Nah saya tidak pernah atau belum melihat di peta-peta itu adanya benteng-benteng kecil yang disebut dengan redut itu bahasa Perancis, tulisannya redoute tulisannya gitu, karena mungkin wilayah sini relatif aman ya, jadi dari Ungaran hingga Salatiga kemudian sampai Boyolali itu sudah relatif aman. Ada benteng-benteng yang cukup representatif sehingga tidak perlu adanya semacam benteng-benteng kecil untuk persenjataan tertentu. Jadi tambahin sekali. Oke, terima kasih. Dianjurkan. Pada masa kolonial biasanya pada tahun 50-an atau mungkin akhir masa kolonial Belanda. Tapi kalau di Ungaran kan masih apa namanya, masih bagus ya, hampir ya kerusakannya tidak terlalu banyak. Kalau di Salatiga itu sudah memang sudah ambrol, dia temboknya sudah hancur. Kemudian pada setelah 1816 di tahun 1820-an pemerintah kolonial itu memerintahkan untuk menginspeksi benteng-benteng yang ada di pedalaman Jawa, dan yang dilaporkan sudah tidak representatif itu cuma Salatiga. Tidak ada laporan tentang Boyolali sama sekali. Artinya memang yang ada di Boyolali ini pada saat itu bentengnya masih bagus. Nah, kebanyakan fasilitas militer atau umum pada masa Hindia Belanda itu seperti benteng, kemudian Algemene Begraafplaats itu dihancurkan oleh pemerintah kita pada ya sekitar 1950-an, 1945 ke atas, karena memang yang pertama adalah karena apa namanya efek dari perang ya, sehingga banyak dihancurkan sendiri bahkan oleh pejuang-pejuang kita, karena itu adalah politik bumi hangus. Kemudian kebutuhan akan fasilitas umum seperti perumahan, kemudian taman-taman dan lain sebagainya gitu. Jadi tahun 50-an juga masif pembongkaran berbagai macam fasilitas umum. Tapi memang karena Boyolali ini mengenai benteng Veldwachter tidak terlalu banyak ya Mas, literasi yang membahas hal itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, Om Kaleb? Mungkin ada tambahan, Om Kaleb? Tambahan. Mungkin Mas tambah nasi 2. Nasi 2 boleh. Pakai es teh nggak? Enggak. Nampak. Jadi yang namanya benteng itu kita disampaikan awalnya karena memang pos tundan ya, sini pos peristirahatan juga bagi pedagang antara Semarang Solo, dan untuk faktor keamanan akhirnya dibikin benteng di sini, dan dukungan lingkungannya juga turut dibangun di sini. Katakanlah sini kompleks bentengnya, di situ kantor PTT, kan posnya Telkom Telekomunikasi Tok. Kemudian bagian belakang itu sebenarnya juga jadi hunian ya, hunian warga Belanda.
Terus yang sebelah barat apa namanya Simpang 5 ini, bundaran ini situ adalah kompleks perwira benteng. Terus bagian belakang situ selain untuk rumah warga, juga kalau di peta itu kompleks makam Belanda itu memanjang dari belakang benteng sampai ke arah sungai, dan di seberang sungai itu juga ada makam Pak Bram, makanya pengamunya namanya Pak Braman. Kemudian karena itu apa namanya masih berdekatan dengan area perumahan, maka tahun 1992 Memento Mori itu dibangun sebagai kompleks kedua bulan sebagai kompleks pemakaman baru. Nah, nanti kita akan lihat yang belakang sini masih ada beberapa sisa makam Belanda. Kalau yang Memento Mori. apa kelihatannya tidak terlalu banyak makamnya, Pak. Karena sudah ada hilang. Sudah ada di Itu sendiri kan baru selesai dibangun atau disiapkan 1936 ya. Sedangkan 1942 kan Belanda sudah hengkang dari Jawa. Jadi belum terlalu terpakai, sudah ditinggalkan. Dan yang terpakai itu akhirnya mungkin juga kalah dengan pemukiman warga. Beberapa mungkin ada, makanya nggak ada pemindahan ya. Sebenarnya banyak. Kenapa dibangun yang bangunan bukan bangunan, maksudnya yang apa? Katakanlah Kerkhof ya di sana. Sebenarnya bukan Kerkhof. Sebenarnya ada Algemeen Burgerplatz, ada Partikulier Burgerplatz, itu tergantung pengungsiannya. Jadi yang di sana itu Algemeen ya. Algemeen itu pemerintah, milik pemerintah. Nah, yang di sana kenapa kemudian dipergunakan sebagai pemakaman? Karena yang di sini sudah penuh. Yang di sini sudah penuh. Jadi kalau teman-teman lihat di peta itu ada 3 lambang salib ya. Itu artinya pemakaman Belanda atau Kerkhof tadi. Kerkhof itu sebenarnya sudah tidak dipakai lagi di abad 19 ke atas. Karena kalau Kerkhof itu kan dari 2 kata ya, Kerk dan Hof. Kerk itu beja, Hof itu adalah taman. Tapi bukan Kerk. Kerk. Jadi artinya sebenarnya dulu pada sebelum abad ke-19 di abad ke-18 turun itu banyak sekali pemakaman orang-orang Eropa itu yang ada di lingkungan gereja. Kenapa? Alasannya agar dekat dengan Tuhan lah. Bahkan ada yang di dalam. Kalau teman-teman ke Belanda, ke Inggris itu ada di dalam gereja itu kita masuk itu ada apa namanya ada plakat makam semacam itu. Kemudian bahkan ada semacam peti mati yang dibuat dari batu begitu. Nah itu memang karena mereka menginginkan agar mereka dekat dengan Tuhan, sehingga mereka dimakamkan di dalam area kompleks gereja. Dan biasanya tidak biasanya sih, memang itu sebenarnya orang-orang yang punya jabatan lah seperti itu. Dan bahkan yang paling diutamakan sebenarnya bukan orang yang punya jabatan, tetapi orang yang banyak berkontribusi terhadap gereja. Artinya mereka memberikan sumbangan-sumbangan kepada gereja. Nah, yang ada di sini sendiri pada saat pembangunan itu sebenarnya bukan berarti udah mentok nggak bisa dipakai gitu, tetapi tetap saja pemerintah kolonial ketika itu membutuhkan space untuk fasilitas pemakaman baru. Nah, mungkin yang menarik dibahas adalah bagaimana sih pemakaman ketika itu, kemudian biaya apa saja yang dipergunakan, kemudian apa namanya? Bukan. Ritual ya, soto lek Kaleb nanti yang bakal bayarin kita semua. Oke. Jadi itu yang menarik dibahas. Mungkin bisa saya spill sedikit karena ini saya sedang riset dan insya Allah nanti untuk lalu juga ya tentang pemakaman Belanda. Jadi pada masa itu memang biayanya sangat mahal sekali gitu. Dan sebenarnya pada awalnya pemakaman itu harus dilakukan di malam hari untuk orang Eropa. Alasannya karena lebih tenang, prosesinya lebih hikmat dan lain sebagainya, tapi biayanya sangat mahal sekali. Nah,
ada fasilitas-fasilitas yang digunakan, terutama seperti kereta-kereta jenazah. Saya nggak tahu kalau di Boyolali masih ada fasilitas, tapi sepertinya fix 100% nggak ada. Nah, kebetulan saya ngurusin 3 kereta jenazah di tempat saya. Nah, itu dia punya harga tersendiri-sendiri. Jadi mereka juga punya apa istilahnya ya? Range harga tersendiri, kelas-kelas tersendiri. Kalau di kota-kota besar itu biasanya ada 3 kelas, ada kelas 1, 2, dan 3. Nah, harganya macam-macam sebenarnya, cuman kurang lebih hampir sama. Pada tahun 1917 kereta kelas 1 RT Lake Hudson namanya itu berbiaya sekitar 14 gulden untuk 6 kuda, ditarik 6 kuda. Kemudian untuk 4 kuda itu sekitaran 12 gulden kalau saya nggak salah. Itu belum untuk prosesinya, belum untuk kusirnya, karena prosesinya juga melibatkan banyak orang, di mana mereka pakai kostum hitam semuanya, kemudian kudanya juga harus pakai baju ya, baju juga hitam, dan tidak ada warna lain selain hitam dan putih atau silver yang dipakai, kecuali kereta kuda untuk Pakubuwono ada yang warnanya putih, kemudian yang di Jogja juga ada yang warna putih. Itu pengecualian, dan biasanya ya cuma untuk raja-raja saja yang warnanya putih, dan untuk pembeda status sosial. Kemudian untuk makam sendiri itu pagar setinggi ini ada biayanya segini, selebar ini ada biayanya segini. Kemudian kalau misalkan mau gede, kadang kan teman-teman lihat ya di beberapa kantor seperti Paneleng gitu, ada yang gede banget gitu kan. Nah itu dihitungnya ya beberapa peta. Jadi membayarnya kalau misalkan satu peta itu 17 gulden, ya dia harus membayar, misalkan dia butuh 3 peta gitu ya, besar itu ya dia harus kalikan 3. Kemudian setiap tahun dia harus membayar pajak sekian gulden. Apabila dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun tidak dibayarkan, ya mereka harus rela untuk bongkar seperti itu. Dan ada institusi tersendiri yang mengurus pemakamannya itu. Kemudian ada komisarisnya dan lain sebagainya, ya cukup komplit lah gitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Tapi kalau yang di Metok terus di Teladan, Nah itu family itu craft plots. termasuk pemakaman pribadi nggak? Family craft plots. Family. Artinya keluarga. Family craft plots itu pemakaman keluarga, dan itu biasanya tanah keluarga gitu. Tapi ada juga yang tanah keluarga, tapi dia gede, bisa untuk keluarga tersebut, tapi juga bisa untuk orang lain. Ada. Nah itu bisa berikutnya nih, soalnya bayarnya harus bagaimana dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin? Tapi jangan tanyakan ini ya, apa namanya? Ada lagi. Sekarang punya siapa? Karena cukup sulit untuk ngomongin hal itu. Kita lihat pemakamannya. Nah, lihat contoh-contoh Foto di depan masih ada di belakang. Masih ada beberapa. Kita nggak foto di depan benteng dulu mas. Diganti dulu. Bentengnya mana? Contohnya hilang banyak.
sama Pak Tarno ini. Kita lihat salah satu contoh atau Nek rambut aman sih hilang. beberapa lagi. Ini ada satu di sini, terus ada juga belakangnya di situ. Cuma satu pesan aja. Ada satu juga Simon Karel perpustakaan kalau saya. tapi karena di sana ada di belakang rumah orang. Jadi Karate. dan ada juga ya beberapa yang sudah hilang seperti itu. Apa namanya fondasi SRI fondasi apa namanya SPBU dan lain sebagainya. Dulu gitu aja berarti. Jadi sekarang Nggak ada dipindahkan. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Anak-anak Gak dikenal loh, gak ada yang ngurusin loh. itu harus rela karena bayar. Kan yang ini ada yang ngurusin. Gimana? Ini Ada yang ngurusin orang di depan. katanya begitu. Katanya balon-balon marmer. dan lengkapnya mungkin kita bisa lanjut ke Mas Mari. Siapakah Clara? Clara ini di sini kalau teman-teman lihat ini seperti G ya. Kan? Saya akan artikan dulu di sini ada beberapa kalimat here itu here di sini atau kalau dalam bahasa Inggris ya here rest itu rest here rest di sini beristirahat atau bersemayam on the geliefde sus on the itu kita atau kami geliefde itu yang tersayang sus itu sister sus makanya suster itu suster ya itu kan dari kata sus ya. Saudara perempuan itu adik di sini adik kami jadi adik kami tersayang atau adik kita tersayang di sini kan Clara ini bukan G C Clara Hortense Yuh jadi dia keturunan Jerman sebenarnya dia seorang Jerman geboren lahir kita di Boyolali ujung 18 dan dia overladen ke Purworejo 6 September 1909 kalau nggak salah. Jadi dia meninggalnya di Purworejo dalam usia sekitar 18 tahun. 20 tahun. Kemungkinan besar karena sakit. Apakah malaria, malarindu, malapetaka, kita tidak tahu. Yang jelas dia lahir di Boyolali, kemudian dia dibawa atau tinggal bersama keluarganya mungkin karena pada saat itu dia masih berusia relatif muda ya. Jadi dia masih kemungkinan besar masih tinggal dengan keluarganya di Purworejo dan dia meninggal di sana. Tetapi dia dimakamkan di Boyolali sebagai simbol tempat kelahirannya dia. Si Clara ini punya saudara juga yang makamnya sampai hari ini masih kami lihat di daerah Jogja, namanya Ferdinand Yus, yang menikah dengan seorang Jawa dan makamnya ada di daerah saya lupa satu mana gitu pokoknya di daerah teman-teman masih bisa lihat. Nah di sini ada kalau teman-teman lihat ada berapa ornamen di sini mengenai pemakaman ini. 3, 4, 5. Ya, ayo. Yang jawab bener 5. tak kasih buku 1. 5. e-book. 5. Yang bener tak kasih buku 1, tapi nanti ambil di tempatnya Om Modi karena saya lupa bawa. Nanti saya 1. ada berapa? 5. Apanya maksudnya nih ornamennya? Ya. Ada berapa ornamen makam di sini? Silakan saya kasih waktu 2 jam untuk mikir. 1. Sepanjang jalan 2 jam. 4 atau 5 ya? 4. Jangan ornamen deh. Ada berapa ini makam? Berapa? Ada berapa Berapa? Bukan makamnya tapi apa ya? Bisa dikatakan ornamen sih sebenarnya. Tapi bukan ornamen yang menghias ya. Ornamen apa? Biar mikir. Simbol Hindu gitu ya? Oh boleh. Boleh. Yang Wisnu itu yang kayak Iya, Ya, satu ke teman-teman dari atas. Siwa yang akan jawab. Enggak Ayo Hindu bisa lihat apa? Lihat apa? Bisa lihat berapa ornamen. Saya kasih waktu 2 jam. Alah. Ayo. Oh, 3. Ayo. Ada berapa kira-kira?
Janda sama Ya kan pada zaman itu ya. Mas, Dit, Bar. 4 Empat ya? Sudah? Belum? Sudah. Sudah? Belum? Sudah kasih Satu pertanyaan. 39. Sudah? Sudah nggak ada yang jawab ya? Nggak ada. Om Madi? Satu. Berapa? Ya. Oke. Ya. Sudah? Sudah belum? Nah, Ya. Nah, sekarang saya mau nanya sama teman-teman Siwada. Kenapa kok namanya Yoni? Kenapa kok Linggir? Monggo. kembali kepada Lek-lek, sang ayo. pencipta. Lek-lek. Kenapa kok Yoni wes ngono? Kenapa Linggir? Kenapa Yoni? Kenapa Yoni? itu loh. Yoni itu simbol apa? Secara mitologi sebagai simbol wanita. Kalau Yono. Makanya disebut Yoni. Benar, Yoni itu kan simbol manifestasi dari rahim perempuan. Kalau Yono pasti simbolnya laki-laki. Makanya Yoni. Tapi nggak ada kaitannya dengan ini. Berarti ini bukan Linda. Enggak, untuk mencairkan suasana aja karena nggak ada yang jual dawet tuh. Baik. Nggak ada yang jawab ya. Iya. Mas Faiz pasti tahu. Di sini ada dua ornamen. Yang pertama ada monumen, ada tempat dan ada tempat. Jadi di sini Oh, dua. Oh, nggak ada jam 12 ya. lambangnya apa? Kan saya tadi tidak bilang ada kaitannya. Jadi Dua macam mana? jadi di sini ada satu monumen. Bangunannya satu. Sama ini. Belanda taruh Jadi ada dua ini ya. makamnya Simbol. Belanda tapi ada di Yang pertama simbol ornamen. Ya gara-gara ada dawet itu tadi loh, gara-gara dawet Rauno. Fokus ya. Ya, jadi di sini ada monumen dengan pilar yang terpancung. Ya, jadi arti dari pilar terpancung itu adalah gampangnya kita mikir itu cita-cita yang dibabat, cita-cita yang tidak berlanjut karena dia meninggal. Kemudian di sini ada ini tempat bukan Linda, kan? yang mana artinya adalah ini tempat peristirahatan dia yang terakhir. Nah ini cukup unik juga karena pemakaman dengan dua simbol seperti itu tidak terlalu banyak. Biasanya hanya ada monumen saja atau hanya bangunan seperti peti atau tempat ini. Nanti di belakang itu juga ada, teman-teman juga bisa. Nah sebenarnya ini dulu ada pagar mengeliling ya dan ada yang bisa dibaca. Saya lupa ya di depan atau di sini. Di belakang itu ada pagar yang bisa dibaca. Nah, untuk makam ini sendiri, pagar sendiri itu ada ukurannya sendiri. Maksudnya pemakaman ketika itu tuh sudah ada kaplingan-kaplingannya dengan ukuran yang sama. Jadi kalau membutuhkan makam pengen yang gede, misalkan dia orang yang kaya gitu berpengaruh, dia keluarganya itu pengen punya makam yang monumental sehingga gede banget seperti kalau di Bandung ada punyanya kemudian ada punyanya Bosya, kemudian di Jakarta di Bogor ya, Van Hotman Bogor ya. Itu ada mausoleum namanya. Nah itu dia membutuhkan beberapa petak yang mana tentu saja harga sewanya katakanlah itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalkan dia untuk 2 space kafling ya bayarnya harus sejumlah itu. Oh ya, ada juga di pemakaman itu yang namanya mausoleum. Mausoleum itu biasanya satu bangunan yang terdiri dari beberapa makam, ataupun juga satu bangunan walaupun hanya ada satu makam tapi dia gede. Tapi dia bangunan yang ada atap. Di Bali ada. Aslinya ada cerita. Mari kita gali.
jadi Kalau abu. ditanyakan tadi, kalau ada Jadi manusia tanah. di mana di Boyolali? Ada. Pengus tahu Rono kok. Oh, nanti itu sesi berikutnya yang mau dia. Oh gitu ya. Ada sesi lagi ya. Ada. Nanti kita belajar kematian nanti. Cagar budaya. Sepertinya belum. Harusnya sudah kok wis ana 100 tahun. Kan ada sarannya. Kalau Ada syaratnya 50 tahun sudah bisa diajukan. masalahnya Syarat sebelum penetapan belum terpenuhi, belum ada kajian. belum ada kajian sama sekali. Kalau registrasi sudah masuk. Kami sendiri kalau registrasi soalnya. Gini, jadi gini teman-teman, mungkin ini perlu juga disampaikan. Kalau teman-teman di Wiraswa atau di perpustakaan teman-teman sudah bosan lah mungkin kayak gitu. Dia ada yang namanya ODCB, ada CB. ODCB itu adalah objek diduga cagar budaya, di mana dia sebenarnya sebuah apa namanya objek. Ya, ada dua macam, ada bergerak, tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah benda-benda yang bisa dipindah-pindahkan walaupun dia besar. Yoni walaupun Yoni itu raksasa, bisa dipindah. Kalau yang seperti ini adalah tidak bergerak, artinya kan tidak bisa dipindahkan, perempuan. Nah, sebuah objek ketika dia belum diregistrasi atau sudah diregistrasi namun belum pernah ditetapkan, itu tetap bahasanya adalah ODCB, objek diduga cagar budaya. Nah, kalau dia sudah di SK-kan, artinya dia sudah ada kajian, sudah ada penetapan melalui kepala daerah yang berdasarkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya, itu sudah merupakan cagar budaya. Nah, objek diduga cagar budaya yang sudah diregister dengan yang sudah di SK-kan, maka status hukumnya sebenarnya sama-sama tidak boleh diapa-apakan, kecuali kalau dia belum pernah diregister, dia tidak punya nomor registrasi, mah dihancurkan mau apa. Nah, itu yang kita sangat sangat harus berhati-hati begitu. Maka dari itu ada beberapa kasus, mungkin bukan kasus ya, tapi ada beberapa teman-teman yang kemudian wah ini sayang, seharusnya menjadi cagar budaya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah ini sudah pernah diregistrasi atau belum? Kalau belum diregistrasi, kita benar-benar nggak bisa apa-apa. Tapi kalau sudah diregistrasi, ada nomor registrasinya, kita bisa angkat itu lah menjadi sebuah case. Gitu. Maka dari itu mungkin teman-teman kalau ada objek diduga cagar budaya itu bisa nanti diregistrasi. Gampang kok kalau misalkan dia minta tolong. Kalau saya kerja. Oke, mungkin kita bisa ke yang berapa? Tak mana sih Mas? Sebab penasaranku iso mau jureke kemana? Apakah Pertanyaan yang sangat baik sekali. Iya. Penasaran. Pemakaman Eropa biasanya dia kalau kita kan mau juru ngalor itu ya. Berarti Muslim. Ya. ngalor itu iya toh. Pindah-pindah. Kalau Muslim kan mengalor gitu di kepalanya. Kalau orang Eropa ketika itu dia menghadap menuju ke barat biasanya. Kepalanya yang di barat. Iya, biasanya. Tapi tidak tentu, tergantung Kerskov itu peraturan. Ada juga yang tapi kebanyakan akan menghadap. Oke. Mas, keturunannya masih ada yang nyariin nggak ini? Sepertinya masih ada. Yang saya baca, yang pernah saya riset, kayaknya ada yang di Australia. Itu hanya ada plakat pecah, namanya Karel Sinom kan. Simoan, kemudian ditaruh di situ. Terus ini di sini ada satu lambang nih. Nazi. Nah, ini yang nggak tahu kan Nazi. Nasi goreng. Ini adalah lambang kelahiran. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di literasi gitu ada lambang bintang atau yang semacam ini adalah lambang kelahiran, kemudian salib itu adalah lambang kematian. Biasanya seperti itu. Star, bener mulai. Jadi bukan berarti Star of David itu kemudian Yahudi, itu enggak ya.
sih, tapi kan dulu sempat juga menjadi pengadilan agama atau juga pengadilan yang juga sempat juga letras. Jadi pada masa Belanda, masa kolonial, tempat ini sebagai dulu sempat jadi pengadilan tingkat akhir atau tingkat kabupaten yang biasanya hanya membuai orang-orang inland saja, orang-orang Jawa dan Bumi saja, dan kali juga orang Jawa juga. Tapi untuk orang Eropa itu masuk ke Asia atau ke UCT banyak lebih tinggi lagi juga. Untuk sekarang kita lihat bangunannya ada beberapa yang bagiannya lama, ada bagian juga yang baru. Kalau yang tengah ini jelas ini baru, karena sekarang lagi perpustakaan dengan Patikan. Tapi kalau dengan lihat ada bagian samping-sampingnya, itu ada bagian sayapnya, itu bangunannya makin lama. Sampai sekarang juga kalau dia masih mempertahankan itu yang dia ada properly atau dengan ini ada dia. Terus juga kita cukup tinggi ya. Untuk sekarang sebagai perusahaan dan juga dinas perbuatan eksiden di sebelah bangunan ini itu juga ada pegadaian yang sudah ada sejak zaman Belanda juga. Tahun ini kita belum tahu juga, cuma setidaknya tahun sebelumnya sudah ada pegadaian yang ada di Kabupaten Sido, Surakarta dan sebagainya. Ini memang institusi yang cukup kuat dan juga dilanjutkan oleh Republik Indonesia pada setelahnya. Tapi kalau mungkin kalau dari depan pegadaian itu nggak kelihatan lama gitu, karena kelihatannya depannya ada bangunan baru. Tapi kalau jika lihat di sana, setelah itu masih ada kalau mungkin bisa sedikit lihat di situ di sebelah bangunan pengadilan ini, itu ada bangunan dengan atap yang banyak. Nah itu bangunan pegadaian yang lama atau pawn shop atau tempat pegadaian yang lama. Walaupun bagian kantor depannya sudah baru, tapi setidaknya masih ada beberapa sisa-sisa di sekolahnya masih ada. Kira-kira sekolah atau sekolah Eropa yang di Batosa Suara pertama jadi PTL. PTL itu ini kalau tadi dikocok-kocok itu enggak. Nah ini di bundaran, tengah bundaran itu awalnya dulu adalah gedung ELS Herman sekolah Eropa SD. Di kemudian hari sempat jadi gedung Societet atau tempat untuk kumpul-kumpul orang Eropa ya. Sosialisasi. Kemudian setelah merdeka itu juga tetap jadi sekolah, jadi SPG, Sekolah Pendidikan Guru itu kan. Pas itu ya setingkat SMA sih. Tahun 90-an sempat diajar siswa yang praktek. Kemudian dari SPG sempat jadi SMA 3. Nah, SMA 3 itu yang tengah itu. Kemudian setelah itu sempat jadi Bank Jateng sampai sebelum dibongkar dia Simpang 5. Berarti SMA 3-nya kan pindah ke situ, ininya langsung jadi Bank Jateng. Bank Jatengnya bisa ke barat, ke utara. Kalau bekas apa Bank Jateng itu katanya itu adalah bangunan juga. Nah itu bangunan ini yang tetap dipertahankan ini bangunan utamanya. Sekarang jadi kantor arsip. Iya. Bank Jateng sekarang dulu gedung bioskop Sono Sudoro. Terus timurnya yang jadi Bank Bailari itu dulu Persida kalau nggak salah. Sempat jadi karaoke internet juga sebelum pindah ke Singapura. Nah, soto itu yang rumahan militer, perwira militer Benteng. Itu sekarang bangunannya kode kisah ya, bukan kisah, kejadiannya karena terkait dengan apa rahasia negara sih, tapi beberapa kisah diceritakan bahwa
dia di gunungnya ketika di Tangkap di Solo mau dikirim ke Semarang, belok pas lewat Belali dibelokkan ke kantor Kodim, kemudian tembak mati di halaman belakang kantor Kodim, kemudian dikubur di bekas sumur atau sumur tua, terus langsung diuruk gitu aja. Nah, ada yang menduga sebesar dugaan itu ya udah buruk dan apa. Tapi bukan seperti di tengah jalan ya. Kalau sumur tengah jalan itu artinya bagian dari ERS atau Society. Itu ada jalan ya, jalan apa? Kantor Kodimnya ini barat jalan. Tandanya katanya pas itu cuma dikasih tanaman pisang. Udah ada. Tapi itu pun juga baru cerita aja. Jadi cerita untuk mengambilkan juga apa, agar orang percaya punya di situ. Belakang itu aslinya dia. Tapi itu sangat biar kita nggak tahu lah. Ada yang bilang juga sekarang sini ya yang tengah-tengah itu. Ada yang bilang juga ya bagian proposisi lah BPT. Ada yang bilang juga bukan kantor Kodim tapi kantor CPN yang sekarang jadi bank apa? Bank BSI itu. Tadi kalau dilihat dari gambar ini kan ada keterangan dalam peta ini adalah DLS. RUSO. Nah, ini menarik karena kalau dari segi arsitektur ini tidak bisa dikatakan sebagai sekolah. Ini lebih ke sebuah kantor atau mungkin society. Nah, kalau saya lihat dan saya sudah tulisannya, peta ini adalah sadulan, ini peta 1932. Tetapi ini adalah peta sadulan dari 1925. Nah, kita tidak bisa memastikan karena ini adalah peta 1932 yang disadur dari 1925 dan biasanya disadur dari sekitar 15 tahun yang lalu seperti itu kalau peta-peta zaman dulu. Nah, kemungkinan ada pergeseran fungsional ketika masa Hindia Belanda dari satu fungsional ke fungsional yang lainnya. Karena ya memang keterangan di sini. Nah, teman-teman nanti kalau bisa browsing di ITLV atau apa, jangan mudah terkecoh dari judul ini ya. Karena di sini terkadang ada satu catatan-catatan ini, semacam ini yang bisa kita cari tahu dan bisa menjadi sebuah sumber tertentu. Di beberapa peta memang ada tulisan-tulisan dari pensil yang sangat tipis itu menandakan peta-peta ini tuh terkadang adalah sadulan dari peta sebelumnya. Saya punya blueprint peta Boyolali yang sama, tapi saya juga belum lihat di daerah sini dan legendanya, bukan legenda ya. Tapi ini saya belum lihat lagi. Coba nanti siapa tahu ada kemungkinan besar. Saya coba lihat nanti apakah ada keterangan baru mengenai bangunan ini. Tapi ini menjadi sebuah insight buat teman-teman untuk siapa tahu nanti teman-teman menemukan satu data yang lebih konkret bisa kami diberitahu seperti itu sehingga untuk seperti itu. Oke, mungkin bisa bergeser ke lokasi lagi. Oh, satu hal lagi mas, teman-teman. Kalau teman-teman lihat nanti ya di beberapa bangunan seperti yang kita lihat di sana itu banyak sekali ornamen. Sedangkan di sini itu nggak ada ornamen. Nah itu menandakan bahwa bangunan itu tuh bisa dari abad keberapa atau pembangunnya siapa alias pemiliknya siapa. Seperti di sini tuh nggak ada ornamen sama sekali ya. Itu biasanya dibangun oleh BOW. BOW itu kalau sekarang tuh bilas ini civil atau PR. Kalau dulu itu namanya BOW, Bürgerlich Open Bar Werken. Tapi bukan burger ya. Burger itu juga wali kota.
Burgermeister sebenarnya, bukan burger. Tapi tulisannya seperti Burgermeister. Tapi bukan burger. Karena ada yang pesen. Apa itu ada ornamen ada hubungannya dengan tahun pembuatan, Mas? Ada, terkadang ada. Atau pemiliknya atau yang membangun siapa. Jadi kalau yang di sana itu kan banyak sekali ornamen. Biasanya itu milik swasta, tetapi bukan berarti 100% milik swasta, karena ada juga yang miliknya pemerintah itu yang ada ornamen. Tetapi memang itu bisa menandakan tahun pembuatan. Karena pada masa Hindia Belanda, arsitektur itu dinamis, dia berkembang terus. Jadi dari tahun dari ornamen atau dari fasad, dari tampilan bangunan itu kita bisa mencari tahu bangunan tahun berapa atau abad berapa. Dan tapi tidak bisa ikut ya, misalkan ini bangunan 1929 tidak bisa. Ada range-nya, misalkan British Empire itu ada di awal atau sebelum awal abad ke-19 sampai pertengahan. Biasanya di tahun 1860 dia sudah berganti lagi. Terus ada bangunan yang namanya Charlotte itu yang di sebelah sana itu biasanya di sekitar tahun 90-an sampai 1910-an. 1890 sampai 1910-an. Kompleks semua bisa, kita tuh melihat itu, oh ini kurang lebih dari tahun sekian nih. Pertama di Boyolali, walaupun sekarang udah cukup baru, tapi kalau dengan mungkin lihat secara listrik gitu kan, beberapa jendela atau mungkin pintu itu mungkin ada beberapa bagian dari bangunan yang lama, cuma kita tahu dari banyak dialog dan ini ada foto lamanya juga. Dulu ada yang mungkin generasi ngalami dulu SMP-nya seperti ini. Kalau itu masuknya di sini. Sama Pak Odi kayak gini, Pak. Dulu sempat ada gapura, tapi sekarang kayaknya udah dihancurin nih. Untuk tempat parkir. Ini angin-angin aja udah bisa. Iya, beberapa yang tingkat 1 sih. Yang tingkat 1 tuh banyak yang ventilasi lawan, yang apa ya? Jendela-jendela yang lama. Dia kan konser ibu. Kelasku. Kalau saya baru lulus 2012. Tapi sebelum yang kayak gini SMP 1, sebelum kemerdekaan, tempat yang sekarang menempati SMP 1 Boyolali itu adalah HIS atau Hollandus Islam School. Jadi dia sekolah dengan bahasa pengantar Belanda dan Melayu juga. Tapi untuk orang-orang inland, untuk orang-orang pribumi dan juga terutama yang dari kalangan yang cukup privilege seperti bangsawan dan juga orang-orang kaya dan sebagainya. Jadi bangun HIS di Boyolali itu didirikan sekitar tahun 1926. Sebenarnya itu yang sebenarnya kita ya lihat dari beberapa koran yang misalnya di Delver. Jadi memang pada tahun 1926 sebelumnya itu sudah ada beberapa sekolah setingkat PD atau setingkat sekolah dasar, ya terutama swasta. Bahkan ada juga SD Muhammadiyah yang ada di Boyolali tahun 1926. Tapi karena HIS buka, jadi ada semacam alternatif lain selain sekolah-sekolah swasta yang sudah beredar di Boyolali. Jadi ada banyak orang yang akhirnya memilih untuk bersekolah di HIS atau Holland Island School Boyolali daripada mungkin SD di tempat lain. Jadi memang
ya cukup lama sih. Karena kalau mau fisik ya lebih dari 100. Ya tahun ini 100 tahun ya bisa dibilang ya. 1926 dan 2026. Tapi emang beda ya, HIS itu lebih ke sekolah dasar atau ya yang di sekitar itu. Sedangkan SMP dia sekolah lanjutan menengah pertama. Dan itu baru menjadi SMP setidaknya pada masa Jepang ya Pak ya. Ya, sekitar Jepang lantas dilanjutkan lagi pada masa apa namanya pos. Oh ya, kalau tambahan dari Mas Waris ini Bang bangunan BLBW atau ya bangunan PUPR zaman Belanda. Jadi emang cukup lawas sih. Mungkin memang dia menempati bangunan dulu HIS kemudian digunakan sebagai SMP 1 Boyolali. Tapi ada cerita uniknya. Jadi sekitar tahun 1920-an guru-guru dari SMP dari HIS itu bersurat ke Raja Pustaka untuk meminta guru untuk kursus pedalangan. Jadi mereka memang benar-benar menyurat ke Raja Pustaka untuk menyediakan beberapa guru pedalang yang setiap sekali seminggu itu dia datang di Boyolali dan ongkosnya benar-benar dibiayai dari pihak sekolah. Jadi ongkos ke sini biasanya mereka pakai kereta rem atau tram, lantas kemudian tidur di tempat salah satu guru sampai dan kemudian menginap sebentar, besoknya dia pulang lagi karena lesonnya cuma sampai jam 11 malam dan ketika itu mungkin ya penerangan masih sangat terbatas ya gitu kan. Mungkin ada lampu listrik cuma hanya terbatas sekali gitu kan dibandingkan dengan yang ada di kota karena emang masih banyak kota Boyolali lah. Jadi mungkin ada banyak cerita tapi kita perlu telusur lagi berkaitan HIS dan perpindahannya dari HIS ke sekolah zaman Belanda kemudian ke zaman Jepang kemudian ke zaman Belanda itu ke zaman pos kolonial di SMP 1 itu masih perlu banyak kajian lagi menurut saya. Walaupun setidaknya setahu saya kalau SMP 1 Boyolali mereka menulis ulang tahunnya sejak 1946 gitu kalau nggak salah. Ya dia sangat ya maksudnya juga nggak. Terus dengar saya ingat saya masih 1900-an 46. Oh iya benar, 1946. Jadi memang 1 tahun setelah proklamasi. Jadi memang menelisik sejarahnya hanya putus pada masa pasca kolonial. Mungkin Pak Odi sebagai alumni mau menambahkannya. Biasanya memang nyari ulang tahunnya itu untuk pasca kemerdekaan. Walaupun bangunannya itu bangunan kolonial dan dipakai untuk keperluan Jepang, tapi biasanya mereka tendensinya akan cari ulang tahun itu di masa pos kolonialnya setelah kemerdekaan. Pasca kemerdekaan. Terkait kenapa? Karena ya biasanya beliau dulu itu tidak mau disangkut pautkan dengan ya kolonialisme. Walaupun misalkan ini SMP Negeri 1, kemudian dulu pada saat Hindia Belanda itu masih dipergunakan untuk mulo, pembangunannya juga dipergunakan untuk mulo. Mulo itu kan SMP, ya kan? Nah pada pasca kemerdekaan itu dipakai sebagai SMP negeri. Mereka pasti akan milih setelah proklamasi. Tapi alhamdulillah kalau saya kemarin diminta untuk dampingi yang SMP 1 itu ya saya paksakan karena pembangunannya pada masa kolonial di tahun 1928 itu dipakai sebagai SMP. Kalau kita paksakan sebagai fungsionalnya pasca kemerdekaan sepertinya relnya itu terputus. Jadi sebenarnya kita nggak anti lah dengan bukan kolonialismenya yang kita agungkan gitu, tetapi kan sejarahnya gimana memang sifat kolonialismenya itu yang harus dihilangkan, bukan bangunannya dan bukan sejarah mengenai masih sama. Mungkin begini, dari istilahnya pengurus
sekolah itu mereka melihat atau memandang bahwa fungsional jembatan ini masih sangat layak, gitu. Sangat layak, kerusakannya juga minor. Kemudian yang saya tadi bilang fungsionalitasnya itu adalah satu pencahayaan, dua untuk alur airflow, sirkulasi udara itu masih dirasa baik sekali. Dan satu lagi menghemat pembiayaan dalam pembangunan. Kalau kata guru-guru saya, perabotan yang lama tuh lebih awet daripada yang baru. Ya, katanya gitu. Perabotan Belanda tuh lebih awet daripada Cina. Tapi nek awet kok ora ono proyek, Mas. Betul, tapi saya nggak ikut-ikut loh. Teman-temanku semua, selamat datang di Rumah Arja. Beneran pos terakhir ya. Beneran pos terakhir sebelum kita mungkin berpisah kalau mau berpisah. Bagi-bagi aja. Baginya Mas, oh iya nggak sih? Saya bisa sih beneran pos terakhir dari rute kita hari ini. Oke, tapi sebelum di sini rumah Arja itu sempat ada di Taman Kedangku atau Max yang sempat kita ajak kita. Meetingnya sudah nggak ada. Tapi memang sebelumnya arca-arca tersebut memang dikumpulkan di daerah tersebut. Jadi memang beberapa arca yang ada di sekitar Boyolali, yang Mojosongo, bahkan Serat atau Ampel dan lain sebagainya itu banyak yang dia disimpan di Kedanggo. Tapi pada tahun 2016, 17 atau 14 dia dipindah ke sini. Memang tempatnya enggak sama besarnya sama sih daripada yang ada di Kedanggo. Cuma beberapa arca-arca tersebut sudah dipindah pada tahun-tahun tersebut. Tapi beberapa diantaranya ada yang ke Museum Hamengwardoyo. Untuk teman-teman udah pernah kesana ya Museum Hamengwardoyo ya? Dia beberapa arca yang dianggap mungkin menarik walaupun nggak ada narasi. Tapi arca-arca ini dia bukan tanpa bukan tanpa alasan gitu. Ini rumah arca yang dulu Bok Munawa ada yang belum pernah lihat gitu kan. Bok Munawa belum ada yang sempat tinggal di sini ketika rumah arca di sini gitu. Jadi beberapa arca-arca tersebut sudah dikoleksi setidaknya sejak masa kolonial. Jadi beberapa arca-arca tersebut memang dikoleksi oleh tuan-tuan tanah. Seperti misalnya yang paling terkenal itu yang dari Ampel, dari Baros Tampir di Musuk. Mungkin salah satu contohnya yang paling mentereng itu adalah ini arca Ganesha. Dan juga Yoni yang di sebelahnya Mas Kaleb di situ, yang besar sekali. Terus beberapa arca-arca itu dikoleksi oleh seorang tuan tanah karena memang kadang yang namanya manusia kan suka barang-barang bagus ya ibu bapak sekalian ya, entah punyanya atau enggak gitu kan dikoleksi. Nah itu ditempatkan di sanggerahan atau villa atau rumah dari tuan tanah tersebut. Lantas setelah dia habis kontraknya dari tanah tersebut, akhirnya beberapa arca-arca itu dipindah ke rumahnya ada di Lontong. Dan kemudian dipindah lagi ke Karangkandang. Kemudian beberapa ada yang dipindah ke Sriwedari atau di Raja Pustoko, dan beberapa ada yang dikumpulkan lagi ke Kedanggo seperti yang kita lihat sekarang. Jadi memang kalau kita mau cerita tentang arca-arca terus juga dewa-dewa dan juga sejarah di sini nggak bakal habis ya dalam sehari sebenarnya. Jadi mungkin saya cuma cerita-cerita tentang ya secara umumnya aja lah. Jadi kayak beberapa arca mungkin ada yang unik, ada yang mungkin punya narasi lebih dan ya. Tapi untuk sekarang arca-arca yang baru ditemukan atau baru dikumpulkan itu sekarang lebih baik kumpulkan ke Museum Hamengwardoyo daripada, karena tadi bilang kurangnya sudah cukup penuh, bahkan beberapa ada yang di atas kolam memang sengaja, tapi ya nggak ada nah itu juga menemukan foto ketika atas Yoni atau
pindah atau Pakistan atau apa jadi kalau sama Mas juga pasti nyebutnya bukan Juni ya, ini tempat yang pindah apa namanya ya itu lah, jadi bukan Juni. Jadi bang sempat ada pengalamannya tahun 1940-an, itu yang besar banget situ. Jadi mungkin masih agak setengah apa ya, kemudian akhirnya dipindah ke kota Boyolali dan akhirnya ya mungkin kalau dari saya begitu Mas Fadil ya tambahan. Oke, terima kasih sekali Mas Faiz. Mas Fadil masih kelihatan. Oke, Bapak. Demikian mungkin kalau rangkaian jelajahnya, walking tour-nya kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau masih mau lanjut ya kita habis ini kita lanjutkan sendiri-sendiri atau kita lanjutkan melalui kegiatan walking tour berikutnya. Yang jelas terima kasih sekali atas partisipasinya, terima kasih atas penjelasan dari para narasumber dan juga dari teman-teman lainnya.